Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bang Master. Ya, silakan Pak. Ya, Tolong Pak Abdon, boleh. Pak ya. Tolong ya buat argumen-argumennya Pak ya. Silakan. Iya, saya cuma mau meneruskan pertanyaan hamba Allah tadi. Itu sebenarnya Apa? Bukan menghujat. Kata menghujat itu apa? Bukan. Apa menghujat saya? Jangan gitu. Saya nggak, biar saya benahi bahasa saya. Dikit-dikit menghujat aja kamu orang. Apa yang menghujat saya? Enggak, Coba jelaskan apa yang saya hujat. Bukan. Saya nggak menuduh Pak Abdon. Maksudnya membilangkan kawan-kawan jangan ada di sini kata-kata menghujat begitu. Oh iya, paham. Pak Abdon ya, yang ada kata-kata menghujat tolong ya. Silakan Pak Awi, silakan. Ya, saya mau mempertegas tadi pertanyaan Pak hamba Allah itu yang kayaknya belum dijawab oleh Pak Abdon. Sebenarnya Pak Abdon ini mengikuti perintah Tuhan atau mengikuti perintahnya Paulus? Karena tadi kan Pak Abdon mengklaim dia perintah Tuhannya manusia. Jadi Paulus ini dalam... Saya jawab ya. Ya silakan. Oke, ya, silakan Pak Abdon. Ya. Saya sudah mengatakan dengan tegas, saya tidak akan pernah mengikuti ajaran perintah daripada manusia. Yang saya ikuti adalah perintah daripada Tuhan itu sendiri. Itu. Oke. Boleh saya tanya Bang. Oh, oke. Terima kasih Pak Abdon. Silakan. Untuk asumsi. Ya, gini Pak Abdon. Dalam Roma 14:9 itu kan perkataan Paulus jelas itu Pak Abdon. Yesus harus mati dulu supaya jadi Tuhan. Dalam Lukas 2:11 yang lahir Tuhan kata si Lukas. Ini pewartaan si Lukas ya. Ini bukan kitab suci tapi pewartaan si Lukas. Anda saja yang mengatakan kalau kita Bible ada kitab suci. Tapi yang lain-lain saya tanyakan itu bukan kitab suci tapi cuma pewartaan. Kalau dalam Lukas 2:11 itu yang lahir Tuhan. Kan lahir di kota Daud. Tapi kata si Paulus ini yang setelah Yesus mati bangkit baru jadi Tuhan. Ini yang benar yang mana ini, Pak Abdon? Itu aja kontradiksi nih. Udah Pak. Ya, lanjut. Oke, Pak Abdon, itu ada kata kontradiksi. Kira-kira Pak Abdon bisa menjawabnya. Apa memang ada kontradiksi atau tidak? Silakan Pak Abdon. Saya sudah tegas, sebenarnya sudah saya jawab. Tidak ada kontradiksi. Satu ajaran yang saya ikuti. Apa yang ikuti perintah daripada Tuhan Yesus? Tuhan sendiri yang mengatakan tentang hukum apa yang kita harus ikuti. Saya tidak pernah mengikuti tentang cara manusia, baik pun nabi apapun. Karena Anda kalau bicara tentang nabi, Anda akan mengikuti hukum rajam yang tertulis di Al-Quranmu. Tetapi kamu tidak mengikuti hukum rajam. Oke? Nah, sekarang Sabar Pak. Oke, silakan Pak. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Itu mengklaim bahasa yang universal ya, bahasa umum. Semua manusia percuma beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu di Matius 15:9. Kamu harus udadani, baca pelan-pelan, nikmati bahasa itu. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kalimat saya. Saya tidak mengikuti perintah manusia, tapi mengikuti perintah daripada Tuhan itu sendiri. Oke. Gini, pertanyaan saya nggak nyambung sama Sabtu. Dalam Roma 14 ayat 9, ini perkataan Paulus loh. Roma berapa Pak? Roma 14 ini saya ini. Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang hidup. Jadi perkataan Paulus di sini, Yesus sebelum mati itu manusia, bukan Tuhan. Nah, dalam Lukas 2 ayat 11, ini siap dan baca baik-baik ini loh, apa namanya? Bible loh, Abdon. Saya nggak ada. Dalam Lukas 2:11 itu kata si Lukas, pewartaan si Lukas, hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di sini yang lahir itu Tuhan, sementara yang dalam Roma 14 ayat 29 itu yang mati, Yesus mati dan hidup kembali supaya, ini ada penekanan kata supaya ia menjadi Tuhan. Sementara dalam Lukas 2:11 ada yang apa, ini bukan kontradiksi namanya.
Terus. Ya apa nih? Sudah. Ini bukan tradisi, bukan namanya. Sudah. Ya, Itu perkataan siapa? Manusia? Ya ini kan perkataan si Pak Lukas sama si Pak Oke. Paulus. Mau perkataan Yesus yang saya Enggak, bacakan? ini berarti ya, ayat ini nggak laku gitu dong. Berarti ayat ini nggak laku gitu. Ajaran mereka itu adalah ajaran daripada Yesus. Nggak ada Pak Paulus yang mengajarkan Nah, Yesus. kamu baca Matius 20 ayat 9 ayat 10. Yesus nggak pernah mengajarkan Paulus. Gimana? Kapan Yesus mengajarkan Paulus? Nah, Ya, bukan, saya jawab. Ya, oke. Pak Abdon, silakan Pak Abdon. Saya jawab. Ya, silakan. Matius 20 ayat 19 ya. Ayat 19. Yesus berkata, sebelum penyalipannya dia sudah mengatakan tentang penyalipannya akan datang. Dan mereka, Coba di screen dulu, siapa Pak Abdon. mereka? Orang-orang ya yang mau menyalibkan dia. Dan mereka akan menyerahkan dia. Ya, screen dulu. Matius 20 ayat 19. Coba, saya nggak bisa nih, Ya, biar dibantu screen ya. nge-share ini nggak bisa saya. Coba dulu di share ya. screen dulu. Santai-santai aja ya. Ya, Tolong dari apa? pelan-pelan aja lah. Buat ya, di screen aja santai-santai. Kita belajar masalah kitab ini ya, karena kitab-kitab ini harus dipelajari dengan santai, nggak boleh emosi. Matius 20 ayat 19. Ini bantahan Pak Abdon ya. Bisa dibantu saudaraku? Yang lain. Oke. Matius Ya. 20 ayat 19. Matius 20 ayat 19. Nanti baca Matius 17:22 Mak Abdul ya. Ya nggak apa-apa. Kita bongkar di Ya, ayat kita bongkar. Ya. Baca Matius 17:22 nanti ya. Jangan diserahkan kepada manusia. Ya. Tapi kalau gantian saya membongkar Al-Quran, jangan dibilang saya menghujat ya. Nggak masalah, Bro. Tapi jangan mengemis-ngemis tentang Isa ya. Ngapa ngemis-ngemis dari tadi saya nggak ngemis-ngemis kok. Ya jangan mengemis ya. Udah, tunjukkan aja. Jangan berdebat di sini. jangan Tunjukkan ayatnya. mengemis ya. Matius 20 ayat 19. Ya. Sudah ada. Nanti dengan mengemis tentang Tuhan Yesus dalam Al-Quran ya. Kok mengemis sih? Ada Bro. Mana sudah? Udah baca Pak Nggak bisa Abdon. share ya. Ya. Coba baca Pak Abdon. Saya bacakan ya. Ini kita bongkar dulu Matius pelan-pelan ya. 20 ayat 19. Pelan-pelan ya. Ya, Yesus santai-santai, berkata. Pak Abdon. Ya, Yesus berkata, sebelum penyalipannya, Yesus sudah mengatakan tentang dirinya yang akan disalibkan. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini adalah perkataan daripada Yesus, bukan perkataan daripada si Paulus tadi. Ini adalah ajaran yang diajarkan, perkataan yang diperkatakan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mengatakan seperti itu juga. Tolong dimut, Yang tolong dimut tadi siapa tentang itu? Tolong dimut disalibkan tadi. itu, Baca doa. yang dikatakan Halo, tolong dimut siapa tadi tuh? Nyambung lu Don. Loh. Sudah. Kalau ini nyambung atau tidak nyambung? Saya Udah, Dani. bahas Roma 14 ayat 9 dengan Lukas ayat 2 ayat 11. Dalam Roma ayat 2 ayat 11 kata si Ibu ya. kata Umum atau dia ini? Ibu umum sama dia. Tolong. Bang Master di mute aja dulu semua, di mute aja semua. Saya nggak bisa nge-mute semua ini karena nggak saya megang apa ini
Ya, Cuma bedanya rambutnya. kecil ya. Saya kemudian dalam Lukas ayat 2 ayat 11 itu kata si Lukas yang lain Ketika lain Tuhan. Dalam Lukas 2:11, tapi kata Paulus, nah dalam Roma 14 itu yang Yesus itu mati dulu, setelah bangkit baru jadi Tuhan. Nah, dalam Matius 17:22 yang diserahkan itu anak manusia. Nih, anak manusia diserahkan nih. Dalam Matius 17 ayat 22, ini yang diserahkan anak manusia bukan Tuhan. Kan? Oke. Ya, tapi dalam perkataan Paulus itu ada yang mati itu bukan anak manusia tapi Tuhan yang mati. Oke, sudah. Silakan, Abdul. Oke. Jadi kontradiksi di dalam anak manusia dan perkataan setelah mati dulu baru dikatakan Tuhan. Nah, ini korelasinya ini yang Anda maksud adalah manusia dan Tuhan. Oke. Nah, tapi kamu udah Dani nggak mengerti apa perkataan anak manusia. Nih, Yesus menyebutkan dirinya di dunia ini adalah anak manusia. Yesus menyebutkan dirinya di dalam keilahiannya adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Oke, malaikat menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Manusia menyebut Yesus itu adalah Tuhan, Tuan, Nabi, Guru, dan lain-lain. Nah, perkataan penyebutan-penyebutan ini adalah makna daripada keimananmu. Jika kamu jauh daripada Yesus itu sendiri, maka kamu bisa mengatakan dia Nabi. Tapi saya dekat dengan Yesus, saya mengatakan itu Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan. Bukan, kamu kan tidak mengerti. Anak manusia dan Tuhan. Padahal itu sama. Gini. Masuk Kalau sih. itu bukan di sini. Ambil alih moderator. Nah, inilah kalau orang-orang orang tidak mengenal Tuhan, saya bicara gini. Nah, dalam Bukan gini. 1 Korintus. Ini Dani. Udah Dani. Kamu kenal Tuhan nggak sih? 1 Korintus. Enggak. Kamu kenal Tuhan nggak dulu? Kita bicara Tuhan nih. Saya tanya dulu kamu. Kamu kenal Tuhan nggak? Bisa kasih nih. 1 Korintus. Udah bicara gini dulu lah. 1 Korintus. Jangan khotbah. Udah Pak. Saya bicara Pak Dokter Abdul Majid, tolong dulu. Oke, udah cukup ini. Coba ini Pak Awi katanya mau bicara nih. Pak Awi katanya ada 3 pertanyaan nih, agak santai. Pak Abdul santai-santai aja Pak Abdul ya. Iya, saya santai saja. Oke ya Pak Dokter, saya minta maaf untuk sementara, santai dulu. Coba Pak Awi dulu satu persatu dulu. Pak Awi, silakan Pak Awi. Saya melanjutkan pertanyaan tadi Pak George yang belum terjawab itu. Kalau menurut Yesus, siapa satu-satunya Allah yang benar, Pak? Oke. Jadi Allah yang benar ya. Saya Menurut Yesus, bacakan. Pak, ya? Bukan menurut Pak Abdul ya. Yesus sudah mengatakan Allah yang benar itu. Saya ulangi lagi. Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata ya Pak ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah yang nampak itu Pak, kamu akan mati dalam dosamu. Sudah? Oke, jadi apa maksudnya tadi yang Yohanes pasal berapa itu yang mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa maksudnya itu Pak? Siapa yang dimaksud Yesus di situ, engkau satu-satunya itu? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang tolong saudara Muslim, tolong baterai saya habis pula ini, udah lobet kali. Coba ganti, bantu saya yang jadi moderator ya. Tolong ya. Siapa bisa bantu tolong? Pak Ustaz Ali. Pak Alif. Bang Ali, Bang kami, Bang Yuda. Siapa bisa bantu? Ini udah lemot kali handphone saya nih, nggak ada baterai pula sini. Pak Dokter Arifin. Sudah. Oke, biar nanti yang dibantuin dengan lainnya, ya. Oke, coba Pak Abdon coba diteruskan. Bagaimana Pak? Santai aja. Ya. Ini. Jadi ini bukan menurut saya. Ini menurut perkataan daripada Tuhan Yesus. Di Alkitab itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata mengklaim dirinya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu
bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Itu saya sudah tangkap, Pak. Maaf, Pak. Saya sudah tangkap, Bapak Tunggu, sudah Pak. lagi. Kalau memang sudah tangkap bahwa Allah yang sebenarnya itu yang tampak kepada kamu adalah Dia sendiri, Yesus sendiri. Sebab ada tertulis juga di Alkitab, murid-muridnya berkata, katanya begini kepada Yesus. Begini, Pak. Makanya saya bertanya begini. Jadi apa maksudnya Yesus di pasal Yohanes yang lainnya mengatakan mengenal Yohanes engkau berapa, Pak? satu-satunya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Coba Yohanes berapa? Biar saya ambil tuh. Yohanes berapa? Tunggu, Pak, ya. Apa bunyinya, Pak? Bunyinya apa? Yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pak Awi, Ya, silakan. menurut Pak Awi itu dari kalimat itu apa gitu dulu, biar bisa dipahami Pak Abdon dulu gitu. Tolong Pak Awi bisa paparkan sebentar menurut Pak Kalau Awi. saya Pak Awi, kalau saya di sini kan Yesus berkata mengenal engkau satu-satunya, berarti kata engkau ini kata ganti orang yang bukan dia. Bukan berarti Yesus. beda ya, berarti dua Bicara. orang ya. Yohanes Ada berapa? di situ. Yohanes berapa dulu? Biar jelas. Yohanes 7:13. Yohanes Yohanes 7. 17 ayat 3. Yohanes 7. Yohanes 17. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Kalau nggak salah itu, Pak. Nah, itu. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Setelah tertulis begitu. Yohanes 17 ayat 13. Ya, ayat 3. Don, Pak Abdon, Ayat itu 3. suara apa Pak Abdon? Ya? Suara apa itu bunyi itu? Saya enggak itu bukan suara saya tuh. Ini dari mana ini suaranya mengganggu? Oke, lanjutkan Pak Abdon. Ya. Jadi demikianlah kata Yesus, mulai dari 1 ya Pak ya, 17:1 ya. Halo? Ya, silakan. Bapa, Yesus berkata, menengadah ke langit, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Siapa yang dimaksud dengan anakmu? Kan gitu dulu pertanyaannya. Adalah mengatakan ada tentang berapa dirinya oknum? sendiri. Itu ada berapa oknum Pak Abdon? Tunggu dulu ya. Iya. Menyatakan dirinya sendiri. Supaya anakmu, supaya Yesus dirinya yang kamu lihat ini mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Sama seperti engkau, Yesus mengatakan engkau adalah Bapa, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya siapa? Kepada Yesus sendiri. Oh, iya, Kuasa berarti- atas segala hidup. Ya. Oke, silakan lanjut. Demikian pula Dia akan memberikan hidup yang kekal. Siapa yang memberikan hidup yang kekal? Demikian pula berarti Yesus sendiri. Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, yang Anda pertanyakan adalah 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Pertanyaan di sini adalah Yesus berkata, ya, tidak ada siapa-siapa. Dia berkata sendiri. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang diutus? Adalah Yesus sendiri. Jika Siapa mengenal yang diutus? utusannya, Siapa yang jika mengutus, Pak? mengenal utusan, ya Bapa sendiri, ya. Bapak, berarti ada 20 Pak, ya? Ilahiyahnya. Ya, jika engkau mengenal utusannya, maka engkau mengenal Allah itu sendiri. Oke? Tunggu, tidak ada Nah, tidak ada sekarang- tertulis di situ jika engkau mengenal utusannya, Pak. Yang ada tertulis itu. Ya, bukan itu. saya ambil ini. Saya ambil lagi ya. Pertanyaan saya saya ambil begini, Pak. Ada berapa Tunggu dulu, oknum yang tunggu. Bang Master, tolong bantu Ya. saya menegaskan, mungkin cara bertanya saya kurang ditangkap, Bang Master. Begini maksudnya Pak Abdon, di situ ketika Yesus tadi berdoa kepada siapa? Apa kepada diri sendiri atau kepada Bapa? Jadi ada dua oknum. Pak Abdon harus menjelaskan oknum Bapa itu siapa dan oknum Yesus itu siapa begitu. Tolong Pak Abdon silakan diperjelas. Good. Ya. Jadi saya jawab ya. Ya, Di silakan, Pak. Yohanes 7:5.
Ya Bapa yang adil, Yesus mengatakan nih, memang dunia tidak mengenal engkau. Apa kata Yesus? Tidak ada satupun yang mengenal Allah itu, kemuliaannya. Arti Bapa di sini mengatakan tentang keilahiannya. Arti anak manusia yang disebut dirinya adalah mengatakan tentang manusianya. Oke? Nah, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Siapa yang mengenal Allah? Yaitu Allah itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Tidak ada manusia yang mengenal Allah. Tetapi Yesus mengatakan, tunggu dulu, kita murid-muridnya berkata, silakan wakili saya Bang Master, silakan. Ketika murid-muridnya berkata, Guru, tunjukkan Bapak itu ke Pak Abdon, putus Pak Abdon. Itu ketika kepada kepada diri sendiri atau kepada apa? Jadi, halo, saudara Abdon, putus ini. Coba di apa dulu, apa dia? Apa? Ya. Halo. Halo Pak Abdon. Putus. Arti Bapa di sini mengatakan tentang keilahiannya. Arti tentang manusia yang disebutnya adalah mengatakan tentang manusianya. Oke? Nah, yang adil. Halo. Kecil suaranya Pak Abdon. Suaranya jauh. Ya, silakan. Suaranya jauh, Pak. Oke. Halo. Halo Pak Abdon. Ya, silakan. Oke Pak Abdon. Pak Awi, untuk halo? sudah cukup. Ya, oke. Ya. Pak Awi sudah cukup ya. Di sini Pak Joseph BI yang resen. Silakan Pak Joseph. Pak Joseph, silakan buka mic-nya. Pak Joseph. Sebenarnya belum terjawab dari Pak Abdon itu mengenai berapa oknum. Tapi kalau ada yang lain dulu, silakan dulu yang lain. Silakan dulu. Ya, Pak Joseph. Oke, saya bicara oknum. Oke, saya jawab dulu lah. Saya bicara oknum. Jadi kita bicara oknum. Iya. Penciptaan manusia itu ya Pak ya. Di kejadian di kitab Kejadian tertulis Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita. Oke, berarti rupa Allah itu adalah seperti manusia. Mohon maaf Pak Abdon, saya potong dulu karena mungkin banyak yang lain akan bertanya. Saya cuma minta tadi pasal 17 Yohanes 17 itu ada berapa oknum yang diceritakan dalam pasal 17 itu Pak? Gitu Satu saja. oknum. Berarti antara Yesus dengan berkata engkau itu Yesus engkau kepada dirinya sendiri ya. Oke, sekarang bagaimana saya mengatakan satu oknum itu dulu biar jelas. Saya kan sudah mengatakan gini, Pak, berarti ketika Yesus berkata engkau, berarti engkau itu adalah dirinya sendiri. Karena satu oknum. Saya jawab dulu Pak, Saya tanya Bapak berapa oknum? Saya sendiri Pak. Satu saya pribadi. Siapa bilang sendiri? Sendiri? Saya sendiri. Anda punya roh? Ya roh saya lah Pak. Ya, berarti ada berapa itu Pak? Tetap saya sendiri Pak. Ya betul, tetap Anda sendiri. Begitulah firman Tuhan itu. Tetap saya sendiri Pak. Nggak mungkin lah saya rohnya kan saya Pak. Nggak sendiri. Itu Anda sudah mengerti, ya. Kalau Anda mengatakan tidak punya roh, berarti Anda tidak manusia, dong. Berarti saya mati Pak, nggak bisa bicara dengan Pak Abdon. Nah, saya tidak jadi sekarang ada hakikat tiga gini Pak. Jadi ada perkataan. Makanya saya berkata saya sendiri Pak. Mohon maaf Pak Abdon, saya potong dulu supaya jangan Pak Abdon memaksakan pola pikir Bapak ke saya. Saya juga pola pikir saya sendiri secara rasional. Seandainya saya mati, saya bicara tentang Alkitab apa ya, bukan asumsi saya, bukan. Betul, makanya saya tanyakan tentang Alkitab tadi di situ. Apakah salah pemahaman Pak Abdul, apa salah penulisan ketika Yesus berkata engkau? Ketika orang berkata engkau secara rasional aja berarti ada pihak lain yang digambarkan, bukan diri kita sendiri. Ketika saya berkata tentang engkau Pak Abdon, apakah saya dan Pak Abdon itu sama pribadinya? Oke, saya jawab ya Pak, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Bingung dan Kristen nih. Oke, di dalam perkataan Yesus, apa kata Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kita cerna dulu, apa arti Bapa? Bapa itu adalah firman, Allah itu adalah firman, oke?
adalah firman itu kata-kata, Pak. Betul. Perkataan ya. Kalau Tuhan itu mengatakan firman. Ya, satu. Oke. Kedua, putra. Putra itu adalah wujud kita, jasad kita yang kita bisa sentuh, Pak. Ini jasad putra, manusia. Oke, baik putri putra itulah jasad ya. Nah, dua. Ketiga adalah Roh Kudus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, bagaimana ini sama dengan kita? Apakah ini tiga? Bagaimana dengan manusia? Sama nggak seperti Allah? Sama, Pak. Sekarang begini. Kalau nama Bapa itu adalah firman itu, perkataan itu sendiri, Bapa juga punya nama. Satu, identitas Bapa nama. Kedua, identitas Bapa itu wujud Bapa, kemanusiaan Bapa. Ketiga, identitas Bapa itu adalah kerohanian Bapa, roh Bapa. Ada tiga. Tetapi jika saya mengatakan bahwa Anda satu, Anda harus mengakui satu, bukan tiga. Oke? Jika Anda tidak punya nama Bapa, Anda akan bingung. Oke? Nah, jadi ketiga identitas tadi itu, Pak, itu satu kesatuan. Itulah rupa Allah yang digambarkan kepada manusia. Gitu, Pak Abdon. Saya sudah menangkap Pak Abdon. Sekali lagi Pak Abdon mencoba memaksakan pola pikirnya ke saya, tetap nggak bisa. Bukan Pak. memaksakan, itu secara alkitabiah. Saya tidak memaksakan. Dalam Itu jawaban. Nah, itu jasad, nggak ada kayaknya itu. Jadi begini Pak Abdon, saya ulangi begini. Penegasannya begini, Pak. Jangan gini. Oke. Firman itu siapa? Firman itu siapa? Kata-kata kan tadi menurut Pak Abdon, firman itu adalah kata-kata. Ya, menurut Anda dulu biar Anda paham. Firman itu siapa? Perkataan. Perkataan Allah apa setan? Perkataan Allah lah, firman Tuhan. Betul. Perkataan Oke. firman Tuhan, tapi firman Allah ya kan. Oke. Perkataan Tuhan. Udah satu ya. Ya. Allah punya roh enggak? Oh, kalau dalam pemahaman, dalam persepsi apa ini Pak? Dalam persepsi apa ini berkata Allah punya roh? Kalau dalam persepsi Allah nggak punya roh.